Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li Kita dengarkan sambutan yang kedua dari Ketua RW 06 yaitu Bapak Haji Rojali. Kepadanya kami persilakan. Ketua Musola melihat yaitu Bapak Ustaz Omar, beliau merangkap Ketua RT Kelurahan Kelima. Para Ketua RT dari 1 sampai 15 yang saya hormati, berupa kepada Bu kita Kiai Haji Sapruddin Santika yang telah hadir di tengah kita, yang saya hormati Ustaz Hafiz, beliau dalam perjalanan menuju ke Musola ini.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah fi ardillah wa fi sama'illah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ila wa'mi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur kita kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri acara maulid ini. Alhamdulillah kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dan bersama orang-orang yang mulia. Dan salawat dan salam terlupa kita curahkan kepada kehaifaan alam Nabi yang mana sedang kita peringati acara kelahirannya ini, Nabi yang mana Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Bahidu man dzukirtu indahu fala yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi Ketua Musyawarah Al-Jihad Bapak Oman, Ketua RW 6 Bapak Lili Rojali, dan para segenap Ustaz, Ustaz Ilyas, Ustaz Step, Ustaz Aning, Ustaz Saimi, Kiai Haji Hafiz, Kiai Haji Sobari, Kiai Haji Safiuddin Santika. Semoga Allah
umur beliau semua. Amin. Semoga Allah memuliakan beliau semua. Amin amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati segenap para hadirin jamaah jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyehatkan badan kalian semua. Amin. Dan semoga Allah meninggikan derajat kalian semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alamin. Mari para hadirin, ketahuilah sesungguhnya nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yakni bukan nikmat mata yang bisa melihat, bukan nikmat kuping yang bisa mendengar, bukan nikmat mulut yang bisa berbicara, bukan nikmat hidung yang bisa bernafas, tapi nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ciptaannya, yakni dilahirkannya Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana diceritakan bahwasannya Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya man ni'mat sabir, wahai Tuhanku, apa nikmat yang paling kecil? Lalu Allah menjawab, nikmat yang paling kecil adalah ketika aku memberikan nafas kepada seluruh makhluk yang aku ciptakan. Wa ma ni'matu kabir, dan apa nikmat yang paling besar? Lalu Allah menjawab, nikmat yang paling besar adalah ketika aku melahirkannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling besar yang Allah turunkan? Karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi laulaka ya Muhammad ma khalaqta abla. Jika bukan karenamu wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Maka sungguh beruntunglah kita telah dilahirkan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam, yang dimana kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita junjungan kepada baginda alam, baginda Nabi, baginda Rasul, Nabi yang mulia, yang diciptakan dari zat yang maha mulia, Nabi yang suci yang diciptakan dari zat yang maha suci, Nabi yang agung yang diciptakan dari zat yang maha agung. Semoga kita lakukan Habibina wa Syafina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Katalah bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak yang begitu besar atas diri kalian, dan hak tersebut hak yang terbesar Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan oleh Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh aku telah memberikan kepada suri teladan yang baik bagi kepada baginda Nabi besar Muhammad. Marilah kita bersalat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulaya sholli wa sallim ya imam abada ala nabiyika khairil khalqi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala nabiyika khairil khalqi.
sudah mati bapak si Ato yang namanya Yasar, tuh baru tuh si Ato berani buka yang satu lembar itu. Faidan fihi nabiyyun yakhriju akhir zaman. Di dalam lembaran itu ternyata diceritakan akan datang seorang nabi di akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, nanti akan hijrah ke Madinah. Wa sultanu bi Syam, kekuasaannya akan mencapai ke daerah Syam. Lebih dibahas Rasul disebut Zainal Anbiya. Ya, Syekh Nawawi mengatakan bahwa sebelum Kanjeng Nabi Adam Allah ciptakan, Nur Kanjeng Rasul sudah Allah ciptakan 5.000 tahun sebelumnya. Malaikat kepo, ya Allah, katanya mau ini ya, bikin khalifah dari manusia. Iya. Kenapa dari manusia? Ya Allah, manusia itu berusaha. Soalnya malaikat ya. Pas lihat Nur Kanjeng Rasul yang begitu indah, gila huwa Adam. Dia bertanya, apakah itu Adam ya Allah? Lah, bukan. Uniluhu a'lal maratib. Bahkan Adam nanti saya akan tempatkan dia di tempat yang tertinggi, yakni nanti bakal jadi nabi yang pertama. Ini bukan Adam. Gila huwa Nuh. Apakah ini Nuh? Bukan. Bahkan Nuh juga selamat dari banjir bandang, sebab Nuh ada Nur Nabi Muhammad dalam dirinya, makanya Nuh selamat pada banjir bandang. Gila huwa Ibrahim. Apakah ini Ibrahim? Oh, bukan. Ini bukan Ibrahim. Bahkan Ibrahim selamat dari bakaran api karena ada Nur Muhammad dalam diri Ibrahim. Luar biasa tidak? Ternyata itu adalah Nur siapa? Kanjeng Nabi besar Muhammad. Lanjut nih, lanjut. Jangan lama-lama. Nih, kenapa orang sini merayain Maulid Nabi begini meriah, meskipun nggak pasang tenda di jalanan? Di sini katanya Pak RT, saya nanya Maulidnya gimana? Kita mau si pelajar yang ceramahnya anak bangsa, katanya orang sini. Betul betul. Alhamdulillah, kita doain anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Saya tanya kenapa Pak RT gak ngundang kiai yang dari jauh? Jawabnya simpel Pak RT. Kalau kiai yang jauh, katanya saya ngasih gede agak sayang, ngasih dikit malu. Kalau anak saya yang ceramah di sini sama guru yang biasa ngajar di sini ngasih gede penasaran, ngasih dikit kasihan. Masya Allah. Enggak bercanda Pak RT, bercanda. Kita doain ya penceramah pertama anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin ya robbal. Kanjeng Rasul adalah seorang pemimpin yang selalu ingat sama umatnya. Dia selalu khawatir, selalu sayang sama umatnya. Jangankan ketika beliau masih hidup, akan mati, bahkan setelah dibangunkan dari kubur pun yang pertama beliau tanya adalah umatnya. Kita yang ditanya sama Rasul, kita yang dikhawatirkan sama Rasul, kita yang disayangi sama Rasul. Nih ada cerita, mau cerita aja deh, udah malam kata ya. Cerita aja. Nanti ketika hari kiamat datang, di mana bumi hancur, air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, semua yang hidup mati, malaikat mati, semuanya mati. Hanya satu yang hidup, ialah zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu. Di situ Allah berseru pada limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Allah berseru. Mana yang dulu ngaku berkuasa? Firaun mana yang dulu ngaku Tuhan? Muncul kalau kau berkuasa. Gak ada, udah tewas semuanya. Mana Namrud? Mana Haman? Mana yang dulu bilangnya kuasa? Sekarang mana bangun? Kagak ada. Kagak ada. Allah Maha Hidup bersyukur. Allah berkata, La ilaha illa ana.
Tidak ada Tuhan selain aku. Tampakkan kebesaran Allah. Allah menampakkan kebesarannya. Allah pada saat itu menampakkan kebesaran. Allah sombong saat itu, ya nggak apa-apa, pantas. Orang sombong itu pakaian Allah. Dalam hadis kutsinya berkata, ya kan, kalau nggak salah, al-kibriya'u libasi. Ya kan, sombong itu pakaian aku, bukan pakaian kalian. Lu baru jadi RT udah sombong, itu musuh aku. Lu baru jadi ustaz sombong, musuh aku. Lu udah mau bodoh, miskin, sombong, gak tahu diri, itu musuh Allah. Yang sombong-sombong itu musuh. Bahkan dalam kalimatnya juga, orang sombong itu kan musuh Allah, dibenci Allah, meskipun ada istilahnya, gak ada istilah dosa, gitu kan? Dalam ta'lim itu ya, orang bakhil, orang banyak makan, orang sombong itu dibenci sama Allah, dibenci sama orang pelit, banyak makan, sombong dibenci sama Allah, min ghairi dzambin, meskipun tanpa dosa di situ ada sini. Artinya apa? Orang kalau sudah dibenci sama Allah jangan tunggu dosa lah. Benar juga dia masalah. Kayak kita benci sama orang, jangankan salah, benar juga dianggap salah. Ya. Makanya jadi orang jangan sombong, jangan besar kepala bang, takut gak masuk helm, besar kepala. Di situ Allah tahu. Akhirnya Allah membangunkan para malaikat. Para malaikat dulu tuh yang pertama dibangunin itu. Bangunin para malaikat jadi panitia, jadi panitia. Panitia ada yang tugasnya bagiin berkat, ada yang beresin sendal tuh, awas ketukar sendalnya, ada yang nyiapin kamera, ada gitu. Cuma ini bukan panitia ini, kita panitia akhirat. Allah panggil, hei Ridwan, siapkan surga. Labbaik ya Rabb. Siap. Saya akan membalas kebaikan-kebaikan orang yang cinta pada anak yatim. Saya akan membalas kebaikan orang-orang yang cinta sama ulama, yang mau duduk sama ulama, yang mau datang ke pengajian, yang tidak meninggalkan sholat, tidak sombong, rajin zakat, rajin sedekah, orang-orang yang sesama tetangganya akur, orang-orang yang sesama saudaranya akur, dia tidak mengadakan permusuhan. Nanti saya akan balas dia dengan surga, kata malaikat Ridwan. OTW. Malaikat Ridwan beresin panitia. Dipanggil malaikat Malik sini, lihat sini. Malaikat Malik sini, siapin neraka. Buat apa ya Allah? Saya akan balas orang-orang yang tidak mau datang ke pengajian, rumahnya dekat ke musola, belum pernah nginjak ke masjid, orangnya sombong, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, pelit kayak 17 setan, orangnya sama saudara dia itu bermusuhan, sama tetangga gak akur. Nanti saya akan balas dia dengan neraka. Ada yang kayak itu ada. Banyak ya. Akhirnya kata malaikat Malik, oke, gas, berangkat ke neraka. Jibril sama Mikail dipanggil juga. Mikail turun ke alam, cari kubur kekasihku Nabi Muhammad, cari kubur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril sama Mikail turun ke alam cari kubur Nabi, sementara alam udah berantakan tuh. Alam berantakan, jangankan cari kuburan, cari itu malu aja susah. Tuh akhirnya malaikat Jibril sama malaikat Mikail bingung, waduh ketemu ya sujud aja ya sama Allah, sujud, memohon kepada Allah agar bisa menemukan kubur Nabi dengan kekuasaan Allah. Terbelahlah kubur mulia baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya Rasul bangun dari kubur kayak bangun tidur, bangun dari kubur kayak bangun di sini BPRT, tengok kanan Jibril, tengok kiri Mikail. Akhirnya Rasul nanya, Jibril, sepi amat, kemana aja nih? Ini hari apa Jibril? Jibril jawab, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari kiamat, Hari kiamat, Iya.
Kalau ini hari kiamat, mana umatku bil mana? Yang ditanya kita umatnya. Rasul katanya Khadijah, wala Aisyah, wala Fatimah. Rasul katanya, tapi yang ditanya adalah kita. Maka wajar kita semua di sini merayakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Apresiasi daripada adik-adik kita, saudara-saudara kita, tapi begitu antusiasnya memberikan tausiah yang menggebu-gebu, semangat itu luar biasa. Saya merasa sangat haru, bukan merasa sedih, tapi sangat haru. Haru itu artinya ada satu kesedihan. Apakah generasi berikutnya ini akan sampai di salam Rasulullah ini? Kalau kita nggak lestarikan kepada anak-anak kita, justru Rasulullah itu sangat mendambakan daripada umat Rasulullah SAW yang dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga satu lingkungan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, punya etika. Etika itu yang kaitannya dengan persoalan tata krama. Yang kedua, punya moral itu yang kaitannya dengan persoalan hukum. Dan yang ketiga itu adalah tentang adab itu yang kaitannya dengan persoalan pendidikan. Dan yang keempat itu adalah persoalan akhlak, bagaimana kita bisa bersikap dan berperilaku di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Jangan mengira bahwa Rasulullah itu tidak ada, jangan mengira Rasulullah itu sudah mati, bahwa Rasulullah itu ada. Justru kita harus hadir di hadapan Rasulullah SAW. Makanya terharu sekali dengan anak-anak tadi yang ceramah. Maka masih pesantren, ya, masih pesantren. Kalau ilmu di pesantren itu cuma hanya 5, ya, hanya 5 yang harus dipelajari. Satu adalah ilmu nahwu tentang persoalan baris berbaris di belakang, ya, baris berbaris di belakang. Misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bukan dibaca bisma, bukan dibaca bismu. Nah, itu namanya baris bagian belakang. Itu namanya ilmu nahwu. Yang kedua adalah ilmu sharaf, asal muasal kata, asal muasal lafaz. Ya, kalau di pesantren itu diajarin tuh yang namanya tentang masalah soal lafaz, yang kaitannya dengan fi'il, fa'il, maf'ul, semua dipelajari. Apalagi kalau untuk kalangan-kalangan pesantren harus sudah benar-benar menghafalnya tentang sorof ini. Apa namanya? Kitab apa? Halo, yang pesantren ini kitab apa? Tasrifan. Wa qadamin fathu kasrin fathatani kasru kasrin kasru fathin kasru kasrin dhammatani. Kalau kayak pesantren begitu, ya. Jangan lulus, ada lagamnya, ya. Kalau di pesantren itu, saya ulangi lagi nih, musim sorofnya nih ya. Fathoramin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Ya, itu dari Nasara yang suruh kan itu. Kasru fathin, Nasara yang suruh tea. Tuh orang Sunda begitu, pakai tea ujungnya enak. Ya, pakai tea supaya lagamnya enak. Ya. Fathoramin, Nasara yang suruh tea.
atau yaqulu fa'ala yaqulu tia mauzunuhu nasara yanzuru tia beri sambil apa tuh sambil apa itu ya, sambil ngapa. Pesantren dulu itu yang namanya ngobongnya itu juga pakai apa namanya, pakai bilik, pakai ini pulupu. Pokoknya jangan dikatakan sebagai santri kalau belum kejepit pelupu. Lagi ngapalin cepit gitu ya, tahunya itu pelupu. Apa itu pelupu? Bambu yang belah begitu. Namanya santri nggak pernah pakai celana dalam, pakainya sarung. Begitu dia lagi kecepit begitu. Nah itu santri beneran namanya itu. Kalau belum kecepit jangan jadi santri. Itu yang luar biasa ya. Itu santri itu. Ilmu yang kedua, ilmu yang ketiga ini namanya disebut sebagai ilmu balaghah. Kita harus tahu tentang bagaimana memberikan satu penyampaian. Ya. Di situ ada makna yang terselubung dan makna yang baik itu akan disampaikan di sana. Yang keempat itu adalah namanya disebut sebagai ilmu mantik, ilmu logika, ilmu berpikir. Apakah segala sesuatu yang disampaikan itu masuk akal atau tidak? Yang kelima adalah ilmu munadharah, bagaimana pikiran kita ini bisa memandang yang kaitannya dengan apa yang pernah dibawa oleh para ulama yang ada di dalam teks para ulama. Ini yang dibutuhkan oleh para santri. Pokoknya judulnya bisa baca kitab, bukan gagah-gagahan. Pokoknya bisa baca kitab tuh. Sayyidina Muhammad, Allahumma hab ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma unsur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farij ummat Sayyidina Muhammad farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa itu tadi, maka usailah pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.